Halo, para dingdonger, stok kuota masih aman? Apa sudah diganti pakai wifi? Iya, sombong amat. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The King Wife tahun 2016. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sangat sakinah, mawadah, warohmah. Tapi rumah tangga mereka mulai retak setelah ada seorang wanita yang tinggal bersama di rumah mereka. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film ini diawali dengan seorang istri yang sedang memasak untuk suaminya. Tapi sebenarnya sih awalnya bukan ini sih cuy, tapi adegan yang buat kalian olohok lah pokoknya. Lalu mereka pun makan bersama dengan lahapnya. Di sini ada Jang Min dan istrinya bernama Miran. Karena kalau saya sebut namanya susah cuy, pebaliut. Jang Min mempunyai perkebunan di halaman rumahnya. Tapi dia belum pernah panen buah yang layak untuk dijual. Karena Jang Min masih belajar dalam berkebun. Lalu datang seorang pria, kita sebut saja Min Ho. Dia bekerja sebagai pengrajin kayu. Min Ho bilang bahwa tanah di sini tidak cocok untuk berkebun. Ketika Min Ho akan pulang, dia bilang bahwa istrinya Jang Min ingin belajar membuat kerajinan kayu pada dirinya. Malam harinya, Miran bilang bahwa dia akan menyewakan kamar yang kosong. Tapi Jang Min tidak setuju, karena dia tidak mau tinggal bersama orang asing dan merasa karagok. Tapi Miran bilang untuk membantu keuangan kita yang sedang krisis agar lebih baik lagi. Jang Min dengan terpaksa akhirnya setuju. Besok paginya, Miran lalu mempostingkan foto kamarnya itu di media sosial. Tidak lama setelah itu, ada yang menelepon dan berminat untuk menyewa kamar itu. Miran lalu menyuruh Jang Min untuk menjemput orang yang akan menyewa kamar. Ketika di jalan, Jang Min melihat ada seorang wanita yang sedang menunggu di halte. Jang Min lalu berhenti dan mengingat wanita itu. Dan ternyata wanita itu adalah mantannya saat dia masih tinggal di kota. Malam harinya, Jang Min bilang pada Miran bahwa dia tidak bertemu dengan orang yang akan menyewa kamar kita. Tapi tiba-tiba, wanita yang di halte itu sudah ada di rumahnya, yang membuat Jang Min kaget. Wanita ini bernama Kimi. Ternyata Kimilah yang akan menyewa kamar mereka. Saat sedang mengobrol, Jang Min terlihat sangat tidak nyaman kalau Kimi akan tinggal bersama mereka. Tapi Miran tidak merasa curiga pada mereka berdua. Saat tengah malam, Jang Min datang ke kamar Kimi. Tiba-tiba Kimi datang sambil membuka baju tidurnya. Jang Min bilang agar Kimi pergi dari rumahnya karena dia tidak mau rumah tangganya jadi hancur. Tapi Kimi tidak peduli akan hal itu, dan tidak lama mereka langsung melakukan pengencerotan. Besok paginya, Kimi masuk ke kamar Jang Min karena Miran dan Jang Min sedang tidak ada di rumah. Di sini Kimi melihat foto Jang Min bersama Miran. Lalu dia melihat baju milik Jang Min. Dia pun memakai baju itu dan membayangkan masa lalunya bersama dengan Jang Min. Di malam harinya, Kimi yang sudah tidak tahan pergi ke kamar Jang Min yang sedang tidur dengan istrinya dan langsung masuk ke kamar mereka. Dan tidak lama, Kimi langsung melakukan pengencerotan. Setelah selesai, Kimi lalu bertemu dengan Min Ho. Di sini si Kimi minta bantuan kepada Min Ho untuk menggoda Miran. Awalnya Min Ho menolaknya, tapi setelah Kimi akan memberikan uang yang banyak, Min Ho pun auto setuju. Besok malamnya,
Miran merasa gelisah dan susah tidur. Ketika Miran akan meminum obat tidur, dia tidak sengaja melihat Kimi yang pergi keluar. Karena merasa penasaran dengan Kimi, Miran lalu pergi mengikutinya. Dan saat berjalan, dia melihat baju milik Kimi yang ada di jalan aspal. Dan tidak lama setelah itu, dia mendengar suara alam liar. Dan saat Miran mendekati suara itu, dia kaget setengah mati. Karena melihat Jangmin yang sedang melakukan pengencrotan dengan si Kimi. Miran pun langsung kembali ke rumah dengan keadaan sakit hati. Besok malamnya, mereka sedang makan malam bersama dan mengundang Minho juga. Dan ketika Minho akan pulang, Kimi bilang bahwa dia akan ikut pulang bersama Minho ke rumahnya. Jangmin yang melihatnya merasa panas hati dan cemburu. Jangmin lalu pergi menemui Miran yang sedang di kamar, dan tidak lama mereka langsung melakukan pengencrotan. Besok paginya, Minho lalu bertemu dengan Kimi. Di sini Minho bilang bahwa dia tidak akan lagi membantu Kimi untuk merusak hubungan Jangmin dengan Miran. Dan ketika Minho pulang ke rumahnya, ternyata Miran sudah menunggunya di balik pintu. Karena Miran yang sudah depresi atau stres, dia pun langsung mengajak Minho untuk mantap-mantap. Tapi Minho menolaknya. Karena dia merasa kasihan kepada Miran. Saat Minho mengantarkan Miran pulang, di sini dia bilang semuanya pada Miran, bahwa dirinya disuruh oleh Kimi untuk menggodamu, dan Kimi akan memberikan uang jika berhasil. Saat di rumah, Jangmin lalu menghampiri Miran yang sedang memasak. Jangmin lalu bertanya kenapa Miran bersikap aneh pada dirinya. Tapi Miran malah balik bertanya tentang hubungan Jangmin dengan Kimi. Tapi Jangmin tidak mau menjawabnya, karena dia merasa lelah, karena baru pulang kerja. Tiba-tiba Jangmin menerima pesan dari Minho, bahwa Kimi sedang berada di rumah sakit. Jangmin pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Tapi ketika di depan pintu, tiba-tiba Miran langsung menusuk Jangmin dan memasukkannya ke dalam sebuah peti. Besok harinya, Miran datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Kimi. Di sini Miran bilang bahwa dirinya sudah tahu kalau suaminya sudah tidur denganmu. Dan jangan berharap bisa mendapatkan Jangmin darinya. Kimi lalu menerima pesan dari Jangmin, bahwa Jangmin tidak akan pernah meninggalkan Miran, karena dia sangat mencintainya. Tapi faktanya, yang mengirim pesan itu ternyata Minho, yang menggunakan HP milik Jangmin. Di akhir film, diperlihatkan Miran yang sedang makan sendiri di halaman rumah. Sementara Jangmin masih di dalam peti yang terkubur di halaman rumah. Dan film pun tamat. Saya pikir si Miran akan memaafkan Jangmin, ternyata malah dikubur hidup-hidup cuy. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.